1 Korintus pasal yang ke-15. Tadi pagi dalam ibadah kebaktian yang pertama saya membacakan bagian ayat 1 Korintus pasal 15. Saudara bisa membaca seluruh pasal 15 kembali di rumah. Namun untuk kebaktian kedua saya hanya membacakan dari ayat yang 1 Korintus 15 dari ayat yang ke-55. Atau saya mulai dari 54. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, saya tidak mengulang kembali apa yang saya sampaikan pada kebaktian yang pertama. Kalau ada rekamannya, saudara bisa mengikuti. Tapi intinya bahwa pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan itu sesuatu yang sangat amat penting bagi kita orang percaya. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah percaya kita. Rasul Paulus menuliskan yang kita baca barusan, bahwa apabila tubuh yang binasa ini mengenakan yang tidak binasa, tubuh yang bisa mati ini mengenakan tubuh yang tidak mati, yang hidup, maka itulah sesuatu kemenangan. Maut dikalahkan. Amin. Maut dikalahkan oleh karena Kristus sudah bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Kenapa Kristus bisa bangkit? Tadi saya sudah tunjukkan. Oleh karena ketaatan Tuhan. Bukan karena Allah Bapa di sorga tidak cukup punya kuasa untuk membangkitkannya. Bukan Allah Bapa di sorga membiarkan Tuhan Yesus untuk tidak bangkit. Tidak. Allah Bapa di sorga punya kuasa untuk itu. Tapi Allah Bapa di sorga justru yang membuat Yesus itu bangkit. Karena ketaatan Yesus sendiri. Karena waktu Yesus taat di kayu salib sempurna. Tetelestai, sudah selesai. Maka ketaatan Tuhan inilah yang tidak bisa ditahan oleh maut sekalipun. Sehingga Tuhan Yesus bangkit. Bisa amin? Nah, ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Kenapa ada maut? Maut di sini adalah dosa. Manusia pertama Adam sudah jatuh. Saya tidak mengulang kembali. Nah, kejatuhan Adam ini menyebabkan manusia tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Kejadian pasal 6 Tuhan berkata bahwa manusia sudah sama seperti kita. Maka manusia tidak boleh hidup untuk selama-lamanya. Karena aku tidak tinggal lagi dalam dia. Manusia bukan menjadi makhluk roh tapi daging. Usianya 120 tahun. Dia harus mati. Jadi dengan kata lain, ketika manusia sudah jatuh, maka manusia tidak boleh hidup untuk selama-lamanya. Manusia harus apa? Mati. Nah, pengertian di sini, saudaraku, saya berikan contoh. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau hidup manusia yang sudah jatuh, grade-nya, kualitasnya sudah merosot. Sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu dibiarkan hidup untuk selama-lamanya, enggak mati-mati.
betapa sengsaranya manusia. Tangkap saudara? Ya? Tangkap ya? Saudara, kita ini kan suka flu, salah makan dikit sakit perut. Ya? Makan kebanyakan pedas, diare, mencret, muntaber. Nanti saudara, waktu muda kita kuat, agak tua sedikit sudah kerasa tuh. Pinggang kerasa, punggung kerasa, incok datang, rematik, asam urat. Belum lagi yang kencing manis, darah tinggi. Betul gak saudara? Penyakit pada datang tuh, gak diundang juga saudara. Ya Pak ya saudara. Nah sekarang saudara mengharapkan mujizat kesembuhan, gak salah. Namanya juga orang pengen sehat, betul gak? Tapi salah kita, gak salah kita. Manusia itu tidak tambah lama itu bukan tambah baik saudaraku. Saya kalau lihat tangan saya 10 tahun yang lalu aja, ini masih halus sekali. Ya, kalau sama poslen sih kalah-kalah dikit saudaraku. Tapi kalau sekarang, ya ilah, sama Kentucky Fried Chicken kurang-kurang lebih sama saudaraku. Sudah mengkerut-mengkerut gitu saudara. Dulu saya kalau nyetir mobil bisa tahan berjam-jam, seger terus. Sekarang baru 15 menit, mata ini sudah berat saudaraku. Kasih macet lagi, aduh belum kaki sudah pegel saudaraku ya. Duduk juga sudah rasanya gak enak, pulang ke rumah kayaknya capek banget. Itulah proses tua. Ya. Nah kalau saudara terus hidup nggak mati-mati, tapi incok, darah tinggi, pokoknya sakit penyakit datang semua. Apa mau saudara? Halo? Nggak mau lah saudaraku. Ya kan? Betul ya? Makanya kalau Tuhan kasih mati, itu karena Tuhan sayang. Kok gak ada amin ya? Mulanya 220 tahun. Lama-lama, kurangin deh 370 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Saudara masih diberi kesempatan hidup. 70 tahun, 80 tahun, atau lebih. Tujuannya apa? Supaya selama dikasih hidup ini saudara dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk mau memperbaiki. Kan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan daging ini. Tubuh ya. Tubuh ini bawaannya. Di dalamnya itu ada unsur manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau taat seperti Yesus Kristus tidak ada masalah. Tapi karena manusia pertama tidak taat, maka manusia bermasalah. Nah manusia bermasalah ini jatuh, terseret oleh siapa? Halo? Lucifer, si kunyuk itu saudaraku. Amin. Ya. Jadi unsur Lucifer, unsur setan itu ada di tubuh kita. Ada di hidup saudara dan saya. Saya tidak mengatakan saudara manusia setan. Bisa amin? Tapi unsur setan itu ada di tubuh kita. Saya tidak mengecilkan. Termasuk saudara yang namanya pendeta yang berdiri tadi di sini nih. Kan sekarang udah di sini. Yang tadi berdiri di sini nih. Unsur setannya ada. Gua dikhotbahin setan. Bukan saudara. Saya memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara pernah kaget gak lihat berita di koran? Yang begitu tega. Memberondong orang ditembak. Mati. Saudara kaget gak? Ada orang yang mutilasi. Sampai orang dipotong-potong. Ada bapak yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Menghamili anak kandungnya sendiri. Kira-kira saudara ngomong apa kalau lihat orang seperti ini? Masih sama saya? Halo? Kira-kira saudara ngomong apa?
bejat sekali itu orang, betul? Ya kan? Nah, saudara hati-hati. Kita bisa ngomong mereka bejat. Kita bisa ngomong itu orang kok jahat gitu. Maaf saudaraku, unsur seperti yang ada pada orang itu sebetulnya sama. Bahannya itu ada pada saudara. Halo? Sama. Cuma barangkali karena kesempatan atau karena latar belakang saudara, pergaulan, keluarga yang membentuk saudara, tidak memungkinkan saudara sampai melakukan perbuatan seperti itu. Tapi unsur yang sama ada pada saudara juga. Kalau mereka itu penjina, pendosa, pembunuh, kita juga sama. Barangkali kita seorang pembunuh yang tidak ketahuan. Barangkali ini kita penjinah yang tidak ketahuan. Halo? Kok jadi melotot? Saudara nonton film. Saudara lihat di internet. Saudara lihat adegan yang tidak pantas kita tonton. Mungkin adegan porno. Saudara lihat. Lalu saudara begini. Tapi sambil lihat terus. Sambil gak dimatikan. Saudara sama dengan berzina. Saya ngomong begini bukan berarti saya suci, bersih. Saudara kan tidak kenal saya. Kenal saya sekarang ini. Paling juga saudara seberapa jam lihat saya. 24 jam saudara tidak ketemu saya. Seandainya Tuhan izinkan saya berdiri di sini dan saya menyampaikan firman Tuhan. Itu pun saya harus benar-benar perhatikan. Kalau saya diberi kesempatan seperti ini. Alkitab berkata, jangan engkau mau menjadi guru karena dituntut kepadamu lebih banyak. Kalau saya berdiri di sini memberitakan firman Tuhan, berarti saya juga berjuang dalam diri. Saya harus memperhitungkan ini karena berani saya mengatakan kebenaran, maka itu akan dituntutkan kepada saya. Saudara bisa tanggap sampai sini? Kalau gitu Pak, kita lebih baik dengar aja deh. Jangan ke gereja supaya nggak dengar. Kalau nggak dengar kan dosa nggak apa-apa. Saudaraku, keliru juga. Karena dikatakan di sini, maut itu apa? Taurat. Artinya apa? Hukum itu bagaimanapun ada. Saudara mau taati, dah taati, akibat hukum itu, akibat dosa itu adalah maut. Saya tahu saudara rada bingung-bingung, nggak apa-apa ya. Sengaja, karena saya harus ngomong begini. Contohnya begini. Saya kasih ilustrasi. Ada satu orang kaya, tapi pelitnya bukan main. Yang pasti bukan di WTC sini. Dia kaya sekali. Sampai saking pelitnya, untuk berobat aja dia betul-betul nggak bisa dibedakan antara ngirit sama pelit. Satu kali dia batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Jadi dia pergi, sudah disarankan, kamu ke dokter paru-paru, berobat di sana. Jadi dia akhirnya datang ke dokter paru-paru. Lalu kemudian diperiksa sama dokternya, langsung dokternya bilang, oke, saya kasih resep. Lalu dia tanya, berapa dokter? Dia bilang 1 juta. Hah? Mahal sekali 1 juta. Ya memang kan tadi ronsen 1 juta. Dia bingung. Dok, nggak bisa kurang. Ya, lain kali bisa. Sekarang 1 juta. Waduh dok, saya ini kesusahan. Saya nggak kuat bayar 1 juta. Ya nggak apa-apa, nanti Tuhan kuatkan. Sekarang 1 juta. Ya dok, nanti kalau saya sudah diberkati, sudah ada rezeki, saya pasti bayar. 1 juta nggak apa-apa. Tapi sekarang saya nggak punya. Ya, pokoknya bayar aja 1 juta. Bingung dia. Duh gimana ya? Kan dokter saya tahu sendiri, saya datang ke sini aja pakai beca. Ya, bayar beca aja udah pas-pasan. Tolong deh, ya nggak apa-apa. Saya tahu kamu pakai beca, pakai apa, tapi bayar 1 juta.
Ini dokter tega bener, saya kok udah sakit dikasih, pokoknya 1 juta. Akhirnya dia bilang, dok tolong dok. Ya, dokter nggak tahu siapa. Saya nggak tahu siapa kamu. Cuman yang saya tahu tadi waktu di ronsen ada duit 10 juta. Ternyata dia ngantongin duit di sini, tebel sekali gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang, ronsen, X-ray itu bisa lihat penyakit saudara, betul? MRI bisa menentukan penyakit apa saudara. Tapi saya tanya, itu menyembuhkan? Tidak. Saudara di ronsen, saudara tahu penyakitnya. Tapi tidak berarti ronsen itu menyembuhkan. Nah, Taurat itu hukum. Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini manusia berdosa, kita ini salah. Amin. Tapi bukan berarti Taurat itu menyelamatkan saudara. Tangkap? Karena saudara tahu berdosa, sudah harus tidak berdosa. Ternyata kita tidak sanggup untuk tidak berdosa. Yesus harus mati untuk saudara dan saya. Bisa amin? Nah saudara, kalau kita perhatikan siapa kita ini. Kita manusia yang di dalamnya itu ada unsur setannya. Jadi kalau dibiarkan, bawaan kita itu sebetulnya jahat. Cuma antara sempat atau belum sempat, atau memang kita tidak disempatkan, itu masalahnya lain. Nangkap saudara ya? Nah, karena kemurahan Tuhan, orang yang model saudara dan saya ini, kok dipilih oleh Tuhan? Itu yang namanya anugerah. Haleluya. Kok Tuhan itu bisa memilih saudara? Sekarang kalau Tuhan milih saudara dan saya, apa karena kita kegantengan? Apa karena kita kecakapan gitu saudaraku? Atau karena ini terlalu baik kita? Enggak. Kita gak ngerti kenapa Tuhan pilih. Oh Pak, kalau ada yang dipilih berarti ada yang gak dipilih. Oh saudara jangan ngukur begitu. Nanti saya gak jelaskan di sini. Ini waktunya kita gak banyak. Ya, saudara dipilih oleh Tuhan itu anugerah. Bukan karena kita baik. Tapi setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita harus berusaha untuk menjadi baik dan sebaik mungkin seperti yang Tuhan mau. Aminnya berat nih. Ya. Nah saudara, kita ini Tuhan izinkan hidup kita ini gak lama. Ada yang dikasih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, macam-macam. Saya ini suka ngelihat kalau buka surat kabar, dulu paling sering, sekarang agak jarang-jarang. Dulu saya kalau lihat surat kabar, semua yang meninggal itu, di obituari itu, yang kedukaan itu saya lihat. Itu saya perhatikan satu-satu. Namanya, lalu kemudian tahun umurnya, terus kapan dikuburnya. Saya suka perhatikan, terus keluarganya bukan apa-apa. Karena siapa tahu kenal. Jadi kalau kenal kan kita bisa bela sungkawa, ya, ikut sepenanggungan, mengunjungi gitu saudara yang kita sempat kita baca. Tapi saya suka tertarik melihat juga tahunnya. Kadang ada yang ditulis di atasnya, telah meninggal dengan tenang. Nah, itu biasanya kita punya kesimpulan, oh ini bukan Kristen. Karena kalau Kristen kan pakai ayat semua, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan Yesus kebangkitan, padahal dia nggak hafal yang orang matinya. Ya? Nah itu sudah tahu itu Kristen. Tapi nanti ada pokoknya macam-macam gitu saudara ya. Nah yang saya tertarik itu begini. Kalau dilihat yang meninggal 70 tahun atau 75. Saya suka ngomong begini. Oh Tuhan, ini meninggalnya 75 tahun. Dulu saya waktu baca itu suka
waktu saya umur 40-an. Berarti 35 tahun lagi. Ya, buat saya 35 tahun model dia nih, meninggalnya 75. Tapi saya suka mikir lagi, kalau Tuhan kasih 35 tahun. Selama 35 tahun bagaimana saya hidup untuk berjuang. Untuk supaya saya mau digarap oleh Tuhan. Supaya saya diperbaiki oleh Tuhan. Menjadi orang yang seperti Tuhan mau. Tangkap saudara? Tapi kadang-kadang saya juga lihat juga. Ada yang 23 tahun meninggal. Saya suka berkata begini. Oh Tuhan. Saya tidak meninggal 23 tahun. Berarti saya sudah lewat 22 tahun. Gitu. Tapi saya suka tanya. Selama 22 tahun saya hidup. Saya ngapain? Apa saya selama 20 tahun itu sudah memperbaiki diri? Apakah selama 22 tahun saya betul-betul sudah dirubah oleh Tuhan sedemikian rupa? Kadang-kadang saya juga mengkoreksi. Tangkap saudara? Saya tidak menyuruh saudara besok sama-sama lihat koran. Terus kemudian lihat mati. Oh gua udah berapa? Bukan begitu maksud saya saudara. Tapi saudara kita perlu menyadari. Bahwa berapa lama saudara dikasih hidup oleh Tuhan. Itu dipertanggungjawabkan. Saudara harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makin lama sudah diberi hidup, makin sudah dituntut. Apakah sudah memperbaiki diri seperti yang Tuhan mau atau tidak? Halo? Amin. Makanya kalau saudara sekarang sudah umur mulai dekat-dekat Alkitab bilang 68, 69. Hati-hati loh saudaraku. Itu tinggal 3 tahun. Itu kalau Alkitab bilang 70 loh saudaraku. Ya kalau kuat ada bonus 10 tahun, tinggal 13 tahun saudaraku. Apalagi kalau sekarang sudah 77. Itu sudah kelewat 7 tuh. Kalau sudah masih diberi kesehatan, diberi kesegaran, saudara jalan masih gagah. Oh saudara harus perhatikan baik-baik. Apakah saudara menjalani hidup selama sekian puluh tahun benar apa tidak? Kalau nggak benar, itu maaf, nggak menghakimi. Kalau kita belum benar di usia 77 tahun, tapi gayanya gagah-gagah begitu. Kalau lihat cewek masih, agak susah loh saudara diperbaikinya. Susah. Kenapa? Ibaratnya itu kalau sudah karatan itu sudah karatan. Tangkap saudara? Kok kayaknya yang tua-tua melototin saya? Soalnya kalau saya lihat anak saya, itu kalau begini, itu bisa kepalanya itu di sini loh. Saya kalau begini, aduh, udah kayak mau patah aja. Jadi artinya apa? Kita ini sudah nggak lentur. Jadi kalau sudah 77 tahun, masih hidupnya belum beres-beres. Itu kalau sudah dikit, ya kan udah bengkong begini. Mau dilurusin, balik lagi. Balik lagi. Ya, kalau ditarik kecepatan, patah saudara. Loh, kan Tuhan bilang, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Iya saudaraku. Tapi kalau 70 tahun, nah saya tidak mengecilkan hati yang sudah 50 tahun ke atas. Halo saudaraku. Nah sekarang saudara sudah umur 50-60. Orang Jawa bilang sudah bawa tanah. Itu tapi kalau ngecek, kalau marahin orang, kampret lu, sialan lu. Waduh saudara kapan beresnya? Pak emang yang muda gak ada yang begitu? Ada saudaraku, justru saya bilang sama yang muda-muda, hei yang muda-muda dengar baik-baik, mumpung kamu muda, jangan merasa diri muda lalu engkau pikir mati masih lama, belum tentu.
Halo saudaraku. Justru kalau kalian muda, betul-betul sejak muda, engkau berkata, Tuhan, hidup ini milikmu. Kalau hari ini saya masih muda, sudah dengar firman Tuhan. Makanya saya senang sekali kalau saya ngajar sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu itu maaf, emang umur manusia tidak ada yang tahu. Anak kecil pun bisa lebih dulu meninggal. Tapi kalau namanya anak sekolah minggu, kalau diberi kesempatan hidup, itu hidupnya masih panjang saudaraku. Masa depannya masih jauh. Meskipun dia tidak punya masa lalu. Ya, kan nggak ada umur 4 tahun jenius karena rohaninya, tidak ada. Kalau jenius karena otaknya banyak. Umur 4 tahun bisa main piano. Umur 4 tahun bisa 5 bahasa. Ada yang jenius begitu. Tapi yang rohani tidak ada. Pernah Bapak Ibu temukan anak 4 tahun bilang begini. Papi, Mami, jangan sedih dan jangan susah. Aku dulu pun pernah mengalami kesusahan. Ini anak bego nih. Nggak bisa. Jadi anak kecil dia punya masa depan. Tapi masa lalunya kecil. Tapi orang tua, engkongnya, amaknya, sudah umur 85. Dia selalu masa lalu. Nak, cu, ingat loh, dulu engkong begini, dulu mama begitu, dulu engkong, dulu semua. Dia gak berani bilang, nanti ama akan jadi presiden. Nanti engkong jadi presiden. Gak akan berani. Karena dia tahu, udah bau. Nah saudara-saudara yang masih muda, usia masih muda, masih jereng. Saudara perlu berkata, Tuhan robah saya, garap saya. Lalu yang tua bagaimana? Yang tua bertobat. Minta kemurahan Tuhan. Amin. Biarlah sisa waktu itu dipakai untuk berbuat sebaik mungkin. Kok gak ada amin ya? Memang gak ada orang tua di sini sih. Semua jiwa muda saya tahu. Coba yang muda ngomong sama saya. Yang muda jangan sombong. Katakan sama-sama, yang muda jangan sombong. Artinya yang muda itu jangan merasa diri masih sehat, masih seger. Gua matinya belum tahu kapan. Jangan. Yang muda jangan sombong. Nah sekarang yang tua. Yang tua jangan rebel. Nah, lihat kiri kanan. Kalau ada yang lebih tua. Sorry ya. Saya memang lebih muda, saya nggak mau sombong gitu. Tapi maaf, Om, Tante, kayaknya lebih tua ya, jangan rebel ya. Saya tidak bermaksud untuk guyon, saya tidak bermaksud untuk humor, saudaraku. Saya cuma membawa saudara supaya tidak stres. Karena memang hidup kita ini berat. Hidup ini kita gak lama saudaraku. Hanya sekian tahun. Jangan sia-siakan. Jangan remehkan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita sebenarnya hidup. Tangkap saudara. Saudara jangan pikir karena sudah di ICU, bahkan bukan ICU, ICCCU. CC-nya sudah kelewatan. Bahkan mungkin sudah di ICCCU. Di situ saudara tidak ada yang pakai parfum yang namanya Kenzo. Burberry, ya, gak ada. Paling bagus minyak telon. Lainnya itu minyak caplang apa segala macam. Selebihnya itu bau obat. Musiknya tidak ada lagi Mozart, tidak ada lagi musik jazz. Yang ada apa?
temen pun gak ada. Mau ditemani, gak bisa. Karena apa? Di si, you. Satu orang pun gak bisa nemenin di situ. Betul, saudara? Di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan Engkau ada di sini. Nah, itu paling nanyanya begitu. Engkau yang menemani, setia mendampingi di garis akhir hayat hidup ini. Nah, nyanyinya begitu, saudara. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana, teduh di dalam rumah Bapa. Terdengar bahana kidung sorgawi, penghuni sorga gegap memuji, sanjungan bagi sang maharaja, iring berpulang Yosef yang setia. Saya kok ditepukin, saudara. Cuma itu doh, saudara. Saudara, siapa yang nemani? Saat itu saudara, siapa yang menemani? Nggak ada, saudara. Saya diundang ke satu keluarga, nggak usah dibilang kotanya di mana, yang pasti bukan di Jakarta. Rumahnya besar, baru selesai dibangun, belum lama ini. Saya diundang ke rumahnya, 2.800 meter. Mewahnya bukan main. Ya, sampai ada liftnya, perniknya semua. Waduh, itu desainer top Indonesia yang bangun. Anaknya ulang tahun, dihadiahi mobil Lamborghini, harganya 9,5 M. M miliar, saudara, bukan ember. Saudara jangan salah ngerti. Waktu saya bilang, ini pintunya di mana bukanya? Dia pijit pintunya langsung. Gitu. Kayak transformer. Jadi pintunya tuh 2, bukanya gitu. Wah, sebelahnya Mercy-nya. Yang 4 pintu, lebih mahal yang 2 pintu. Saya bisa bayangkan Lamborghini yang udah pakai pintu. Itu nggak tahu berapa M. Waktu maminya bilang, ngapain kamu lama bener nyuci mobil? Iya, soalnya semua saya cuci. 2 jam nyuci mobil sendiri. Papanya bilang, iya sekarang aja sendiri, nanti sebulan lagi mas supir. Nah, ini tunjukkan apa? Manusia itu meskipun 9,5 M, bisa datang bosennya. Betul gak, saudara? Nah, saudara punya rumah sampai puluhan miliar. Kamar saudara gede. Semuanya hebat. Mobil luar biasa. Sorry ya, nanti di pembaringan terakhir aku berbisik. Nggak mungkin ngomongnya begini, tolong aku kalau mati pakai Lamborghini. Nah, nggak ada, saudara. Tetap pakai Nagasakti. Oeng, 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 oeng. Halo? Ya, betul gak, saudara? Iya. Saya itu nguburkan melayani pelepasan jenazah itu berkali-kali. Sering kali. Jumat berangkat, saya doakan berangkat gitu ya. Tidak ada orang yang kaya raya sekaya-kayanya. Saking kayanya. Sampai peti matinya pakai AC, nggak ada. Tetap nggak ada AC-nya. Waktu ditutup ya ditutup aja. Ya kan? Waktu dibaringkan, udah. Gagah apapun, cantik apapun, hebat apapun, pintar ngomong apapun. Kalau sudah di pembaringan itu, diam loh, saudara.
Apa saudara langsung keluarin duit, kunci mobil, Lamborghini, langsung dibilang, gitu. Oh lari saudara. Tangkap maksud saya? Enggak ada saudara. Saya jalan dengan istri saya. Saya pikir-pikir udah umur begini kan orang bilang harus jaga tempat tidur itu loh. Karena sekian jam hidup kita itu kebanyakan di tempat tidur, betul gak saudara? Jadi perlu memperhatikan tempat tidur. Katanya harus dijaga supaya jangan terlalu empuk gitu. Dan ada yang khusus untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi di pameran itu saya lihat kan boleh aja. Waktu saya nanya-nanya, ada yang bagus. Dibilang begini-begini. Coba Bapak baringkan. Saya coba. Memang rasanya enak loh saudara. Ditanya, udah diskon saudara. Udah diskon nih. Udah diskon. Ada yang harganya hampir 60 juta. Udah diskon loh saudara. Kasur. Itu saya pikir kalau saya sampai beli itu. Ya jangankan enak tidur, stres iya. Itu tidurnya geser sedikit aja saudaraku. Memang kagak sakit tapi gue bayarnya pakai apa nih? Bunganya gimana nih? Itulah saudara. Lalu saudara pakai kasur 60 juta. Nanti saat di pembaringan terakhir aku berbisik. Nah saya tanya saudaraku, bawa gak kasur itu? Kagak. Tetap aja apa? Itu loh kain putih itu yang saten itu saudara. Ya kan saudara? Saudara gak bisa milih. Gak bisa begini, gua gak mau tidur ini. Gak ada saudaraku. Udah mati aja diam. Lu jangan macam-macam kan itu saudara. Sepatunya akhirnya apa? Ya itu kalau laki-laki sepatu Bruce Lee itu dulu. Ya saudara bisa ketawa, bisa senang gitu. Saudara gak sadar ya. Satu saat saudara berhenti tertawa, udah bisa ngomong apa, nyawanya udah gak tahu roh di mana. Nah saudara di sini persoalannya. Waktu saudara mati, kebangkitan Tuhan menjamin bahwa ada kebangkitan bagi saudara dan saya. Bedanya adalah apa? Waktu saudara bangkit buka mata. Dikatakan apa? Apakah Tuhan menjemput kita? Bisa amin? Iya Pak, itulah yang membuat saya takut Pak. Soalnya kalau nanti saya mati, tutup mata, buka mata. Iya kalau Yesus, kalau Hitler. Nah silakan. Nah, sebab itu Paulus mengatakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Amin. Tetap setia dalam pekerjaan Tuhan dan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Artinya berdiri teguh itu adalah saudara, Tuhan itu berpesan, Rasul Paulus mengingatkan kita. Saudara dan saya itu menjalani hidup yang tidak gampang. Kita itu setiap hari menghadapi kemungkinan-kemungkinan untuk tersandung. Kemungkinan-kemungkinan untuk terpleset, kemungkinan-kemungkinan untuk jatuh. Nah sebab itu ketika saudara menghadapi kondisi apapun, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tangan Tuhan akan menggiring saudara, akan mengangkat saudara. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kalau ada ayat mengatakan, jikalau Tuhan di pihakku, siapa lawan kita? Nah saudara ini ayat jangan dipakai menyeluruh. Saudara harus perhatikan. Jika Tuhan di pihakku, artinya saudaranya itu ada di pihak Tuhan. Tangkap? Jangan saudara berbuat salah, Tuhan harus berpihak sama kita. Seolah-olah Tuhan itu pengacara kita, sehingga saudara salah apapun dibela. Tidak ada. Saudara harus bertobat lebih dulu. Saudara harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara harus mencocokkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Maka Tuhan di pihak kita. Saudara di pihak Tuhan.
Itu pun saudara masih bisa kepleset. Sebab itu pagi-pagi sudah bangun, sudah datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan saya ini milikmu, hari ini milikmu, waktu ini milikmu, aku akan berjalan sebentar ini. Mungkin aku tersandung, mungkin aku jatuh, mungkin aku menggapai-gapai. Tapi aku percaya, kalau aku berjalan bersama engkau, aku turut akan kebenaranmu. Aku mau ikut apa yang Tuhan firmankan. Biarlah langkah-langkahku menuju kepada aku makin sadar, makin tahu kenapa aku perlu Tuhan. Tangkap sampai sini. Yang dibutuhkan Tuhan itu, yang dirindukan Tuhan, saudara itu ada di dalam Tuhan. Itu artinya berdiri teguh. Tangkap? Yesus berkata, akulah pokok anggur. Engkau adalah rantingnya. Jikalau engkau di dalam aku, engkau akan berbuat banyak. Jikalau engkau tidak di dalam aku, engkau tidak berbuat apa-apa. Jadi yang penting saudara di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Kalau sudah di dalam Tuhan, tidak mungkin saudara melakukan atau meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cukup jelas? Saudara berdoa pun, Yakobus bilang, kamu sudah berdoa, tapi kamu kecewa, kamu tidak mendapatkan yang kamu doakan. Karena kamu memang berdoa, tapi yang kamu doakan untuk memenuhi keinginan nafsumu. Tangkap maksudnya. Amin. Bukan berarti saudara, ya jelas tidak berdoa ya, kita harus berdoa. Tapi bukan berarti setiap doa itu pasti Tuhan jawab. Mengapakah kita harus berjumpa? Dikala dikau telah berdua, berdosakah diriku kepadanya? Yang di rumah nih. Apabila aku mencintai yang di mall. Artinya apa saudaraku? Halo? Selingkuh kan? Lalu dia nanya sama Tuhan. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku. Nah ada yang bisa kan banyak nih. Maksudnya apa saudara? Mengapakah kita harus berjumpa? Ya jumpa sih gak apa-apa. Berdosakah diriku kepadanya? Yang di rumah kan? Apabila aku mencintai yang di mall. Nah itu kan namanya apa tadi? Selingkuh. Boleh gak? Salah gak? Nah, tapi nanya juga sama Tuhan kan. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Kan aneh saudaraku. Udah salah gak usah minta petunjuk. Betul lah saudara. Nah saudara kalau berdoa saudara harus ngerti. Saudara tinggal di dalam Tuhan. Berdirilah teguh. Artinya saudara bukan berarti kita tidak pernah kepleset. Bukan kita tidak pernah kesandung. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang membimbing kita. Tangan kanan Tuhan itu bisa diartikan firman-Nya dan Allah Roh Kudus. Amin. Tapi Tuhan juga membawa dengan tangan kirinya. Supaya lewat kejadian demi kejadian, peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan. Itu melatih, membentuk, menggarap saudara dan saya. Karena lewat kejadian-kejadian kita diproses. Kita dibikin mengerti apa maksudnya Tuhan. Saya kasih contoh gini ya. Mungkin buat saudara ini kelihatannya seperti perkara kecil. Justru itulah peristiwa kecil tapi berarti. Satu kali saya nyetir mobil. Istri saya di samping saya. Dia minta saya ceritakan sesuatu pengalaman yang baru saja saya alami gitu ya. Jadi saya ngomong nih ke istri saya. Ngomong. Begitu saya mau cerita, padahal dia yang bilang suruh cerita. Jadi saya cerita. Begitu saya mulai cerita, BlackBerry-nya bunyi. Jadi dia baca dulu BlackBerry-nya terus dia jawab gitu ya. Dia ngomong sebentar ya, maksudnya dia jawab dulu BlackBerry-nya. Lalu dia balas dulu. Kan saya kepotong, betul?
Jadi saya mau ngomong itu kan kepotong. Ternyata saudaraku, gara-gara saya mau ngomong dipotong begitu, saya itu emosi saudara. Can you understand? Ya, bisa emosi. Saya merasa, lu yang minta gua cerita, udah gua cerita dipotong. Wah, lu gak menghargai. Itu saudara. Pemikiran saya langsung seperti itu. Nah, itulah unsur Yosef setannya ini. Bukan saya setan saudaraku ya. Jadi unsur akunya ini, saya maunya itu. Langsung saya rasanya, diem. Nah, istri saya kan mendampingi saya sudah tahunan begitu, tahu sifat saya. Kalau saya masih ngoceh itu biasa. Tapi kalau sudah diem, wah marah nih. Jadi dia juga ikut diem. Nah, ikut diem. Ikut diem saya emosi. Karena lagi emosi nyetir mobil, mestinya ke kiri, saya ke kanan. Macet, tambah emosi lagi saudara. Udah begitu di belakang klakson, wah rasanya saya pengen turun bilang, lu gak tahu gue emosi. Tapi saya gak begitu, saya jalan terus, wah tambah marah. Saya tahu Allah Roh Kudus menuntun saya. Dan Allah Roh Kudus mengingatkan dengan jelas, kamu yang salah. Cara menyelesaikannya gimana? Halo? Minta maaf, betul gak? Selesai. Semenit juga bisa. Sorry ya, aku tadi kok emosi. Mestinya aku tidak boleh emosi. Aku tadi gak enak cuma karena kamu putus begitu. Oke, kalau sempat saya cerita lagi. Kan beres kan saudaraku? Masih sama saya nih Bapak Ibu. Beres saudaraku. Roh Kudus ingatkan saya, minta maaf. Saya biasa konseling, melayani orang yang berantem bisa jadi damai. Yang sudah setahun berantem saya damaikan, bisa. Cuma ngomong minta maaf, saya muter. Terus saya mulai mengambil bagaimana caranya saya minta maaf tanpa ngomong minta maaf. Itu gak ketemu-ketemu saudara. Sampai akhirnya istri saya nyampe. Harus turun dari mobil, biasanya kan saya kiss kening sedikit. Saat itu, no way. Nggak ada kiss-kissan. Lu turun-turun, gua lagi emosi. Nah, saya tanya saudara, berapa jam kemudian saya selesaikan tugas-tugas gua? Saya tanya saudara, beres gak? Halo? Ternyata beres juga loh saudara. Karena orang gak tahu saya lagi ada nyimpen marah. Barangkali kalau waktu itu saya khotbah pun orang yang dikhotbahin gak ngerti. Tapi sekarang sudah gak usah khawatir. Tadi tidak lagi marah. Tangkap sampai sini saudara. Ternyata saya bisa selesaikan. Ternyata saya merasa itu semua everything is okay. Dan semua jalan seperti rencana semula. Dan saya tidak merasa lagi kayak bersalah. Memang masih ada gak enak. Tapi kayaknya ya udahlah, gue emosi. Kayaknya ini sesuatu yang take for granted. Nggak ada pemikiran lagi yang lain. Baru setelah jam 1, lewat dikit, saya baru sadar. Ternyata BBM istri saya masuk. Dia tanya, udah makan belum? Saya jawab, belum. Pakai singkatan lagi, BLM. Terus ditulis lagi, jangan lupa makan. Boleh enggak aku ganggu dikit, ada pertanyaan. Saya tanya dikit boleh. Saya bilang boleh, BLH. Lalu dia tanya. Lalu saya jelaskan ini. Ya, memang dia perlu nanya itu, jadi saya jawab. Habis itu thank you. Ya, saya jawab lagi thank you. Nah, itu kan selesai. Habis itu apa? Sekali lagi dia bilang, sorry ya, I miss you. Pakai gambar peluk saudaraku. Waduh, saya lemes juga. Saya langsung jawab itu, ya, tapi nggak pakai apa-apa. Ya. Terus dia bilang, saya see you later. I do miss you. Pakai kiss. Aduh, saya runtuh saudaraku. Berantakan pertahanan saya saudara.
Akhirnya keluarlah kata-kata pendetanya. Saya minta maaf, harusnya saya tidak sejahat itu. Saya nggak boleh marah begini-begini. Kenapa saya tadi begitu-begitu. Saya minta maaf, betul-betul. Wah panjang, luar semua. Wah. Akhirnya dia jawab lagi. It's okay, saya sudah mengerti. Nggak masalah. Pokoknya saya nantikan kamu cepat pulang. Aduh, itu saya lega sekali. Sepertinya plong luar biasa. Luar biasa. Saudara jangan tertawa dulu. Saudara sadar saya begitu plong, ternyata apa? Itu jam 4:30. Nah, kejadiannya jam 9:30. Mestinya 2 menit selesai. Tapi sekarang tolong hitung. 10:30, 11:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. 7 jam. Kenapa saya ceritakan ini? Saya pendeta, saudara. Orang bilang saya hamba Tuhan. Tapi selama 7 jam, saya sudah mempermainkan Tuhan. Tangkap maksud saya. Di mana sebetulnya saya yang sesungguhnya hamba Tuhan? Padahal selama 7 jam, saya sebetulnya tidak layak disebut pendeta dan hamba Tuhan. Terhadap istri saja, saya sudah menyimpan kemarahan yang tidak perlu. Dan itu belum tentu kesalahan istri saya. Dan itu jelas saya yang salah. Tapi saya mengeraskan hati untuk tidak minta maaf. Kenapa harus nunggu 7 jam? Saya sudah mempermainkan hidup selama 7 jam. Berarti saya tidak langsung memberontak kepada Tuhan berkata 7 jam saya bisa hidup dengan saya mau sendiri. Selama 7 jam saya akan berkata itu hidup hak saya. Lalu di mana Tuhan dalam hidup saya? Ini pendeta loh saudara. Tangkap maksud saya? Saya tidak perlu malu menyaksikan ini. Tapi saya mau menyatakan kepada saudara bahwa inilah manusia hidup. Unsur setan itu begitu kuat dalam diri kita. Sebab itu saudara dan saya perlu Tuhan. Jangankan 7 jam. 1 menit pun. Kalau sudah tidak hati-hati. Saya sudah jelas-jelas disuruh minta maaf. Tapi saya tidak lakukan. Tangkap saudara. Amin. Pak masa segitu-gitu amat kita. Loh saudara masalahnya apa? Iblis ini si kunyuk ini licik benar saudaraku. Halo. Masih sama saya Bapak Ibu? Oh saya lihat jadi takut mata-mata saudara. Tenang saudaraku. Amin. Begitu gampang sekali kita ini meleset. Menyimpang. Jatuh. Maka Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh. Artinya tinggallah di dalamku kata Tuhan. Bisa amin. Jangan goyah. Artinya saudaraku, kita masih punya pengharapan Tuhan. Kalau hari Jumat, kemarin Jumat Agung, seumpama kita hidup di hari Sabtu waktu muridnya masih ada. Dan belum hari Minggu. Saudara bisa bayangkan gak? Belum ngerti pertanyaannya. Gini ya saudara. Ini Tuhan Yesus kan mati kan Jumat Agung ya. Kan hari Sabtu dulu tuh. Nah saudara kan nonton film kayak sudah tahu udahannya kan. Karena Yesus sudah bangkit. Seumpama saudara di hari Sabtu. Bayangkan enggak murid-murid di hari Sabtu? Gue gak mau bayangin Pak. Ya terserah lu saudaraku. Ya saudaraku, hari Sabtu itu hari di mana murid-murid kocar kacir. Kenapa? Karena hari Jumat itu di mana ketidakadilan mengalahkan keadilan. Di mana kebencian mengalahkan kebaikan.
Kejahatan mengalahkan kebaikan. Betul? Waktu Yesus disalibkan, siapa yang bisa bilang Yesus menang? Saya masih bisa ya sedikit lagi ya. Supaya saudara lebih ngerti kebangkitan Tuhan. Saudara, kalau saudara nonton film, tapi sudah tahu cerita akhirnya, seru nggak? Kecuali film itu benar-benar menarik, saudara lihat adegan-adegannya, tapi serunya sudah hilang, betul nggak? Kenapa orang nonton sepak bola bisa nggak capek? Tengah malam subuh bisa melotot begini. Lihat orang digoblok-goblokin 22 orang. Lari sana sini bola petang-panting. Saudara lihat lagi. Itu saya paling kesel kalau sepak bola saya ikut nonton 0-0. Gila, gue digila-gilain sama dia. Padahal gak ada bola yang masuk. Gue cuma lihat orang lari-lari begini 2 jam. Betul gak saudara? Udah kena, tendang lagi. Udah tendang lagi. Itu sejam setengah 0-0. Lu cuma lihat orang lari. Mendingan lihat cucu kita. Sama lari-larinya kan saudara. Ya kan? Orang berani bayar mahal hanya untuk nonton orang cuma putar-putar di situ saudara. Itu begonya manusia itu. Tapi kalau nonton sepak bola, siaran ulangan. Ada yang nonton, tapi serunya gak sama. Saudara bisa tinggalin ke toilet, ambil kopi dulu, duduk lagi. Karena tahu masuknya nanti sudah mau akhir. Jadi itu dia gak perlu nonton, betul saudara? Tapi kalau sepak bolanya belum siaran langsung, ke toilet pun kayaknya mau bawa itu TV, saudara. Ya saudara tangkap ya. Sekarang saudara, kalau ceritanya Yesus bangkit, Jumat Agung, biasanya sudah gak seru. Karena saudara sudah tahu hari Minggu bangkit. Ya Pak ya saudara. Sekarang saudara di sini juga, Tuhan Yesus bangkit, amin. Memang udah tahu, gue dari dulu juga, gue udah bertahun-tahun di gereja, udah capek ke gereja terus, sampai tua begini di gereja. Tuhan Yesus juga bangkit dari dulu. Iya kan saudara? Nah sekarang saya ajak saudara sedikit mau membayangkan bagaimana rasanya. Mungkin saudara susah, saya tahu. Tapi coba bayangkan waktu murid-murid Yesus hari Sabtu. Tangkap saudaraku. Itu kocar-kacir. Tuhan Yesus sudah disalib. Mati. Lalu dikubur. Memang sudah dibilang, aku akan bangkit. Rombak bait Allah ini. Tapi aku akan bangun kembali. Itu artinya Tuhan akan bangkit. Tapi murid-murid kan gak ngerti. Halo? Nah saudara bisa bayangkan, mari kita bayangkan bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus yang goblok. Seperti kita juga goblok adanya. Tangkap saudara. Ya, nggak ada harapan. Petrus sudah berpikir, waduh langganan gua yang lama-lama ini kira-kira masih ada nggak nomor teleponnya, gua mau hubungi lagi nih. Karena apa? Wah sudah payah, bos gua udah disalib, udah mati. Ya kan? Mendingan Yudas. Yudas mah udah bunuh diri, udah selesai. Ini gua celaka ini kita. Mau kemana nih pagi? Kita sudah, semua muridnya sudah hilang. Betul gak saudara? Baru besoknya. Itu cuma beberapa wanita yang lebih dulu datang. Dan malaikat berkata, kenapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Saya tanya saudara, itu para wanita datang ke sana. Mereka betul-betul menyambut Tuhan Yesus hidup atau bukan?
Enggak. Makanya bawa rempah-rempah dan lain sebagainya. Cuma saya nggak habis pikir bagaimana dia gulingkan batunya, kan begitu saudara. Kan ada di dalam tuh saudara ya. Mereka datang. Jadi antara bangkit nggak bangkit, bangkit nggak bangkit, kan kira-kira begitu. Itu nggak bisa dibilang hitung kancing, bangkit nggak bangkit nggak begitu, nggak begitu saudaraku. Mereka sedang dalam keadaan nggak jelas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada hari Jumat pernah disiksa. Pernah dicambuk, dihina, diludahin, diejek, disakiti. Bahkan disangkal muridnya. Ditombak. Betul? Amin. Dikubur. Kalau saudara lihat orang sudah dikubur, ya sudah. Tapi luar biasanya apa? Bagi kita saudara dan saya, memang kita tidak bisa membayangkan lagi bagaimana hari Sabtu. Mereka seperti kejepit. Nah, saya mau katakan saudara dan saya, meskipun kita sudah tahu hari Minggu Tuhan bangkit, kita merayakan Paskah Tuhan. Tapi sekarang saudara dan saya juga sedang berada di masa kejepit. Katakan sama-sama, masa kejepit. Artinya apa? Tuhan sudah naik ke surga. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Tuhan akan datang kedua kali. Sudah atau belum? Belum. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, juga kita menantikan hari kematian kita. Di mana hari kematian, di mana kita berakhir, kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, selama kita hidup, ini adalah masa kejepit. Bisa amin? Di dalam masa kejepit, satu-satunya yang saudara harus pegang adalah pengharapan Tuhan pasti datang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong. Itu harapan kita. Nah, sehingga apapun yang saudara alami hari ini, kesulitan, persoalan, pergumulan, semua itu sifatnya hanya sementara, hal kecil saja. Karena itu untuk mendewasakan saudara, sehingga saudara siap kelak waktu berjumpa dengan Tuhan. Saudara sudah punya jiwa yang sudah digarap oleh firman Tuhan. Dan jiwa ini yang mewarnai roh saudara. Kalau roh saudara sudah betul-betul dewasa, nanti kelak waktu tubuh ini mati kembali ke kubur, sudah tinggal rohnya, maka Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan. Maka sudah menjadi pribadi-pribadi yang dihidupkan kembali, tapi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya sudah lewat waktu sebetulnya. Tapi kalau boleh setengah menit aja. Mungkin saya pengkhotbah paling lama di sini. Anak saya waktu umur 3 tahun menjelang 4 tahun. Dia mulai bisa ngomong. Bisa ngomong. Dia itu paling suka. Nah, colokan-colokan begini. Itu tangannya suka dimasuk-masukin. Dikorek-korek begitu. Saya takut bener. Udah tangannya kecil gitu. Dikorek-korek. Untung gak masuk. Tapi kan bagaimanapun saya takut. Saya tempel pakai plester. Dia cabut plesternya. Ya, dicari tahu tetap gak bisa. Gimana caranya ini anak ini? Satu kali dia ambil paku loh saudara. Lalu pakunya mau dimasukin ke lubang itu. Itu kemurahan Tuhan saya masih lihat. Waktu saya lihat saya teriak. Strong. Dia kaget. Lalu saya lompat, saya pukul tangannya. Dia takut dan dia menangis. Dan dia marah sama saya. Saya deketin gak mau. Akhirnya digendong sama maminya, ya sudah dia bawa pergi. Dia takut. Tapi belakangan dia datang lagi, namanya juga ke papanya dia datang lagi. Lalu dia nanya, Pak, kamu tahu nggak? Kak, saya tanya, kamu tahu nggak salah? Iya, saya yang ini. Terus dia tanya, Pak, tadi Papa bilang strum. Strum itu apa? Saya bingung juga loh, saudaraku. Saya waktu kuliah itu saya ngelesin fisika, ngelesin kimia gitu. Tapi ditanya anak saya umur mau 4 tahun, strum itu apa? Bingung jawabnya saudaraku. Saya gak mungkin bilang, nah strum itu lompatan elektron. Enggak gitu saudaraku, udah gak ngerti dia.
Ayo saudara, saya tanya di sini, ada guru fisika nggak nih? Gimana cara jelasinnya? Bingung. Saya jelasin begitu pun dia bengong aja. Nggak puas gitu. Singkat ceritanya, tidak berapa lama kan ada itu tuh raket, saudara tahu raket? Raket nyamuk. Nah, jadi saya singkatnya nih, saya mainin itu. Saya mulai pikir-pikir, ini kan teret gitu ya. Saya main sama anak, ayo kamu tangkap ini. Dia tangkap, dia tangkap kayak giniin. Begitu dia tangkap, saya biarin dia ketangkep. Begitu ketangkep, saya on kan. Dia langsung takut. Wah, nangis. Begitu lihat raket itu, buang jauh. Saya taruh di atas lemari, dia gak mau. Sampai ditaruh belakang, betul-betul dianggap dibuang, dia baru tenang. Kamu kenapa takut? Takut, sakit, takut. Mau itu? Gak mau. Saya salah juga ini, trauma dia mati. Terus saya tanya, kamu bukannya kemarin tanya apa itu strum? Iya. Nah itu strum. Dia langsung gini. Lain kali saya gak usah tempel pakai plester. Dia cuma bilang begini, Pak, strum. Tangkap saudara. Ya, jadi jelasinnya harus dikasih strum dulu. Tapi strumnya yang nggak mungkin saya kasih strum. Nih strum, lu pegang nih kabel. Nih gua ke tiang listrik. Nih mati lu. Nggak bisa begitu saudara. Itu gila ke orang tuanya. Kita kasih strum yang tidak membahayakan dia. Tangkap saudara. Ya. Nah Tuhan itu kasih masalah sama saudara dan saya sekarang ini strum kecil. Kok gak ada amin ya? Supaya saudara ngerti apa itu strum. Karena kalau benar-benar dikasih yang besar, mati kita. Makanya Tuhan kasih strum kecil. Jadi kalau saudara sekarang ditinggal pacar, ditinggal laki, istri cerewet, kemudian rugi dagang, jangan cengeng saudara, kerja keras. Itu semua strum kecil. Kok gak ada amin ya? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang rindu kepada strum kecil, saya mau doakan. Biar dikasih strum-strum kecil semua saudara. Amin. Tidak mungkin Tuhan kasih halilintar. Tidak mungkin Tuhan kasih geledek saudara. Hanya strum-strum kecil. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan.